Intinya buat kedepannya lebih baik, buat Indonesia lebih maju. Pilih. Tidak lagi laris manis di dunia hiburan hingga mencoba peruntungan yang lebih baik adalah beberapa alasan sederet artis berikut terjun ke dunia politik. Dengan modal nekat dan popularitas tanpa kapasitas mumpuni, mereka menjual aset hingga membobol tabungan untuk dana nyalon sebagai wakil rakyat. Sayangnya modal wajah populer dan kucuran dana tidaklah cukup, sebab nyatanya beberapa artis diprediksi gagal melenggang ke Senayan. Mereka pun harus mengubur impian mendapat gaji dan tunjangan hingga ratusan juta rupiah. Komedian Dede Sunandar jadi salah satu seleb yang turut mengadu nasib pada Pilcaleg 2024. Namun sayang, perolehan suaranya tak sesuai harapan. Jauh panggang dari api, Dede Sunandar yang maju sebagai caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo sejauh ini hanya memperoleh 11 suara dan hampir dipastikan gagal ke Senayan. Padahal untuk modal nyalek, komedian 33 tahun ini sampai harus menjual 2 unit mobilnya. Meskipun harus menelan kekecewaan, Dede tak berkecil hati. Ia mengaku ikhlas menerima kegagalan tersebut. Ya, kini yang juga tak begitu laris manis di dunia hiburan, lantas banting setir dengan membuka bisnis minuman dengan brand es teh manis Pak Dewan. Artis Aldi Taher juga dipastikan gagal melaju sebagai anggota legislatif. Maju sebagai caleg DPR RI Dapil 7 Jawa Barat lewat Partai Perindo. Pria 40 tahun ini dipastikan batal ke gedung DPR setelah partainya tidak memenuhi parliamentary threshold atau PT 4%. Sementara suara yang diperolehnya hingga akhir pekan ketiga Februari 2024 juga baru mencapai 16.542. Bukannya kapok walau sudah dipastikan tak akan berangkat ke Senayan, mantan suami Dewi Persik ini siap kembali mencoba peluang pada pemilu 5 tahun mendatang. Tidak hanya menjadi caleg, Aldi juga berencana mengikuti pilkada yang kabarnya bakal dilaksanakan secara serentak pada November 2024. Seperti diketahui, Aldi Taher pernah mencoba maju dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat. Namun di Sulawesi Tengah tak ada partai yang berminat mengusungnya. Sementara di Sumatera Barat, mantan trio ubur-ubur ini sempat mendaftar ke poros baru yang digawangi Golkar, Nasdem, dan PKB. Namun koalisi tersebut lebih memilih mengusung Fahrizal Genius Umar. Penyanyi yang juga vokalis Kangen Band ini ikut pula meramaikan bursa caleg dari kalangan musisi. Pria yang beken dengan nama Andika Babang Tampan ini maju sebagai calon DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Lampung 1. Hingga pekan ketiga Februari 2024, perolehan suara sementara Andika mencapai 5.522. Melihat jumlah suara dari musisi yang telah 5 kali menikah itu, peluangnya untuk menjadi senator sangat kecil. Meskipun mewakili kampung halamannya, namun masyarakat sepertinya belum cukup mengenal figur pria 40 tahun tersebut. Dengan kemungkinan gagalnya Andika nyaleg, ia mungkin akan fokus untuk kembali berkarir bersama Kangen Band. Jika dilihat dari perolehan suaranya, ex-vokalis band Nidji ini sebenarnya berpeluang lolos ke Senayan. Ex-ketua umum PSI ini bisa dikatakan memperoleh suara terbanyak yakni 14.794 hingga 25 Februari. Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Barat 1. Namun sayangnya karena partai PSI gagal lolos ambang batas Kongres, peluang giring masuk Senayan juga sangat tipis. Dalam realcon KPU per 24 Februari, PSI baru memperoleh 2,54% suara, jauh di bawah ambang batas parlemen. Jika sang anak aktor Verrell Bramasta berpeluang lolos ke Senayan lewat PAN pada Pilcaleg 2024, sayangnya sang ibu aktris senior Vena Melinda gagal meraih 1 kursi wakil rakyat. Pada pemilu 2024 ini, Vena Melinda maju di Dapil Jatim 6. Putri Indonesia 1994 itu mencalonkan dirinya lewat Partai Perindo. Raihan suara Vena Melinda sebenarnya tembus 5 digit suara di Dapil Jawa Timur 6. Ia mendapatkan 10.960 suara, berdasarkan penghitungan terhadap 10.996 dari 12.955 TPS di sana. Namun, tak peduli berapapun jumlah perolehan suaranya, Partai besutan Haritanu Sudibjo itu mendapat perolehan suara di bawah ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold 4%.
Hingga pekan ketiga Februari secara nasional, perolehan Perindo dari rilis situs KPU baru mencapai 1,27%. Kalian masih ingat kan dengan Norman Kamaru polisi yang viral berkat joget caya-caya pada 2011 silam? Setelah tak lagi jadi polisi, ia sempat menekuni dunia selebritas. Jualan bubur Manado hingga dikabarkan hijrah. Kabar terbarunya di 2024 ini, ia bersiap menjadi wakil rakyat level pusat. Norman ikut menjadi caleg untuk PKB Dapil Gorontalo, namun sayang popularitas aksinya di masa lalu tak banyak membawa suara. Tercatat pria yang bernama asli Norman Kamaru ini menjadi caleg PKB Gorontalo dengan suara terkecil. Hingga sepekan setelah pencoblosan, suara yang ia peroleh tak tembus angka 2.000 suara. Setelah dipecat dari kepolisian, sepi job di dunia keartisan, gagal berumah tangga, dan usaha kulinernya gulung tikar. Ini sekali lagi pria asal Gorontalo itu gagal nyalek. Kita doakan ya guys, semoga Norman Kamaru yang sudah begitu tegar mencoba berbagai usaha dan selalu bangkit dari kegagalan, suatu saat bisa menemui ujung kesuksesan. Vicky Prasetyo adalah salah satu artis yang juga terancam gagal berkantor di Senayan pada musim pemilu 2024. Vicky Prasetyo baru memperoleh 2047 suara sebagai caleg DPR RI Jabar 6 Perindo hingga akhir pekan ketiga Februari 2024. Tak hanya perkara suaranya yang minim, namun seperti diketahui, partai pengusungnya yakni Perindo juga beroleh suara di bawah ambang batas parlemen 4%. Demi bisa masuk parlemen pusat, kekasih Marsyanda ini sampai harus membongkar tabungannya untuk logistik kampanye. Padahal tabungan itu sedianya untuk kebutuhan menikah hingga merenovasi rumah. Meskipun gagal dan boncos, Vicky tak mau meratapi kekalahannya. Gagal di Pileg, Vicky kini menatap ajang pilkada yang kemungkinan kembali diikutinya. Kedekatan Tori Halilintar dengan Pinka Hapsari, cucu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, rupanya tak lain karena adik YouTuber Atta Halilintar itu maju sebagai calon anggota Dewan tingkat provinsi. Tori Halilintar pun mendaftar jadi caleg secara diam-diam. Dia juga sempat mematenkan namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi menjadi wakil rakyat. Tori jadi caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dengan daerah pemilihan Jawa Barat 6. Dalam versi real count KPU hingga pekan ketiga Februari, seleb internet ini sudah mendapatkan suara 8.296. Suara itu berkisar 9% dari jumlah suara sah partai politik dan calon yang mencapai 89.478. Ia pun diprediksi gagal melaju ke kantor DPRD Jabar. Aktor dan presenter Krishna Mukti sepertinya lagi-lagi harus gagal kembali ke Senayan pada periode 2024-2029. Maju sebagai anggota DPR RI dan Partai Nasdem di Dapil Jawa Timur 1 yang terbilang sangat sengit, Krishna Mukti hanya mampu mendapatkan jumlah suara sekitar 3.000-an saja. Pada 2019 dari partai yang sama, ia juga urung melaju ke Senayan setelah menghabiskan dana miliaran rupiah. Namun begitu saat diusung oleh PKB pada pemilu legislatif 2014. Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 7. Arnold Purnomo yang terdaftar sebagai caleg Perindo juga terancam gagal ke Senayan secara telak. Seperti Krishna Mukti, Arnold juga bersaing di dapil panas yakni Dapil 1 Jawa Timur. Di wilayah ini, ia harus bersaing dengan pertahanan dan sejumlah nama tenar. Mulai dari politikus, artis, aktivis, purnawirawan jenderal hingga Crazy Rich. Tak hanya faktor itu saja, dari hasil perhitungan suara sementara, juri MasterChef Indonesia itu hanya memperoleh 3.794 suara. Suara Arnold juga masih tertinggal jauh dari Angela Tanusudipjo yang juga ikut bertarung di Dapil Jawa Timur 1. Asal lain Arnold terancam gagal adalah perolehan suara sementara Perindo yang kurang dari 4%. Hasrat Gilang Dirga untuk melaju sebagai wakil rakyat sepertinya harus terhenti setelah perolehan suaranya berada di luar ekspektasinya.
Berdasarkan perhitungan suara sementara tertanggal 22 Februari 2024 di laman KPU, Gilang Dirga hanya meraup 1.469 suara. Gilang Dirga diketahui mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Meski sempat kesal dan tak percaya dengan perolehan suaranya, ia mengaku tak punya alasan untuk tak menerima hasil tersebut. Walau sempat curiga ada kecurangan, namun kini ia mengakui ikhlas walau tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU. Tidak semua artis meraih kegagalan merebut kursi parlemen. Beberapa di antaranya adalah petahana yang kembali nyalon dan lagi-lagi berhasil merebut suara rakyat. Apakah menurutmu cukup adil jika hanya dengan menjual tampang dan popularitas, para publik figur tadi pantas untuk dipilih dan menyuarakan aspirasi kita saat mereka rapat dewan?